Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Kita masih membahas karya ilmiah dan sejauh mana kemajuan kalian dalam menulis karya ilmiahnya. Setelah kemarin kita mencoba untuk menulis karya ilmiah sesuai dengan bidang mapel kalian masing-masing, ya. Dan juga sudah kita lanjutkan ulangan karya ilmiahnya. Nah, hari ini kita mengevaluasi diskusi kita tentang karya ilmiah. Nanti juga akan Ibu sampaikan bagi kalian yang belum tuntas KKM 78 untuk materi karya ilmiah. Nah, nanti ada remedinya, ya, remedi untuk ulangan kemarin, dan juga untuk nilai keterampilannya tentu saja kalian harus menyelesaikan sampai dengan daftar pustaka atau bab 5, ya, bab 5 daftar pustaka, ya, minimal 6 halaman saja, ya, sesuai dengan contoh pada LKS, ya, atau sudah Ibu sampaikan juga, ya, modul kita, modul intern di madrasah, ya, sudah Ibu unggah pada e-learning semester 2. Nah, ini ya tampilan modulnya yang bisa kalian akses pada e-learning semester 2. Nah, ya. Nah, baik, untuk karya ilmiahnya halaman 90 sampai dengan 30. Ya. Dan bagi kalian yang tidak tuntas kemarin, yang belum tuntas kemarin pada waktu ulangan karya ilmiah melalui CPT, kalian bisa mengerjakan remedi, ya, sebagai bahan remedi setelah hari ini Ibu evaluasi, ya, mudah-mudahan nanti bisa mengerjakan remedi dengan nilai tuntas, ya, minimal 78. Nah, soal yang digunakan sebagai remedi yaitu penilaian harian 2 pada halaman 30. Ya, baik. Soalnya pilihan ganda 20 soal. Nah, kalian bisa akses modul ini pada bahan ajar akun e-learning kalian masing-masing. Nah, tetapi sebelum kalian mengerjakan remedi, alangkah baiknya kita evaluasi dulu, ya, pembelajaran karya ilmiahnya supaya nanti ketika kalian mengerjakan remedi hasilnya lebih baik. Nah, sebelum mengerjakan remedi, kalian perlu memperhatikan, membaca kembali, ya, materi merancang karya ilmiah ini, ya, mulai dari poin A sampai nanti bisa mengerjakan penilaian harian 2 sebagai soal remedinya. Ya, poin A ini menjelaskan tentang informasi, tujuan, esensi karya ilmiah. Poin B memperhatikan sistematika karya ilmiah. Nah, poin C menentukan hal-hal pokok dalam karya ilmiah. Ya, nanti di poin C ini ada contoh karya ilmiahnya, ya, yang bisa kalian jadikan referensi baik untuk praktek karya ilmiah maupun menyelesaikan soal remedi. Ya, kemudian poin D kebahasaan karya ilmiah. Kemudian tentu saja menyelesaikan praktek menulis karya ilmiah.
ya. Karena sebentar lagi bulan depan juga akan PTS ya. Setelah kalian menyelesaikan remedi dan praktek karya ilmiahnya, kalian bisa mengerjakan pelatihan soal untuk penilaian tengah semesternya ya pada halaman 35. Tetapi ini nanti dulu ya, ini disimpan dulu. Yang penting setelah mendengarkan video ini atau menyimak video ini ya, kalian bagi yang remedi menyelesaikan remedinya yaitu pada halaman 30 modul PDF ini. Nah, bagi yang sudah tuntas ya, melanjutkan karya ilmiahnya sehingga bisa segera dicetak ataupun dikumpulkan. Nah, ini adalah contoh karya ilmiah pada modul PDF ya. Pada halaman 25 ya. Ya, jika melihat pada judulnya sudah jelas ya bahwa contoh ini menunjukkan penelitian pada bidang ilmu sejarah. Ya, karena di sini ada kata kunci cagar budaya tangible ya. Upaya menarik minat generasi Z terhadap cagar budaya tangible melalui kreativitas Mimi pada media sosial. Nah, ini juga ditulis oleh teman kalian, seusia kalian, oleh Selina Lailatul Silva. Nah, di sini ada contoh latar belakangnya sebagai alasan pemilihan judul. Ada 2 rumusan masalah. Ketika menyebutkan 2 rumusan masalah, tentu saja ada 2 tujuan penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalahnya. Ya. Kata tanya yang digunakan untuk rumusan masalah sebaiknya menggunakan kata tanya proses atau bagaimana, dan kata tanya apa yang menunjukkan hasil dari proses itu. Bagaimana cara menarik minat generasi Z untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan cagar budaya tangible di Kabupaten Batang. Jadi kalian ketika menggunakan kata tanya bagaimana, tentu saja menciptakan solusinya nanti pada bab 4. Ya, apa solusinya? Yaitu menjawab apa yang dimaksud dengan berkreativitas menggunakan meme pada media sosial. Ya. Jadi rumusan masalah ini wajib dijawab pada bab 4. Wajib dibahas pada bab 4. Ya. Jadi buatlah rumusan masalah yang kalian mampu membahasnya di bab 4. Ya. Kemudian tujuan penelitiannya disesuaikan dari rumusan masalahnya. Tujuannya mendeskripsikan, menarik minat. Bagaimana cara ya mendeskripsikan, tentunya menarik minat generasi Z untuk berpartisipasi aktif dalam melestarikan cagar budaya tangible di Kabupaten Batang. Kemudian menjelaskan dengan berkreativitas menggunakan meme pada media sosial itu bagaimana caranya. Jadi dijelaskan ya caranya agar generasi muda atau yang di dalam contoh ini disebut sebagai generasi Z itu mampu melestarikan dengan cara yang sesuai dengan umurnya, tetapi juga mencerminkan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, ini adalah isi pada bab 1. Nah, ini judul yang sudah kalian kumpulkan melalui tautan ya, kecuali yang belum mengumpulkan nih ya. Jadi yang belum mengumpulkan segera mengumpulkan ya.
boleh sampai kemajuannya sampai di mana? Boleh mengumpulkan sampai bab 3, boleh mengumpulkan sampai bab 2. Alhamdulillah jika langsung selesai sampai bab 5, bahkan sudah rapi sesuai dengan tata tulisnya sampai dengan daftar pustaka. Nah, dalam menuliskan judul, penulisan judul karya ilmiah ya disesuaikan dengan PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, sudah Ibu sampaikan berulang kali ya bahwa PUEB ini bisa kalian akses melalui Play Store ada, ataupun kalian membeli Kamus Bahasa Indonesia, di belakangnya biasanya ada PUEB-nya, atau khusus buku PUEB juga ada ya. Di wilayah Solo, di daerah sekitar Sriwedari itu biasanya menyediakan PUEB. Atau di toko-toko buku terdekat ya, yang kamu favoritkan. Nah, jika judul karya ilmiah kamu belum sesuai, silahkan melakukan revisi ya terhadap tata tulisnya sesuai dengan PUEB tadi ya. Nah, misalkan ini ya, punya teman kita Mbak Islami dan Mbak Laisya ya, pengaruh minuman keras bagi remaja. Nah, ini penulisannya ya, kata bagi ya, ini karena ini kata tugas ya, maka huruf B pada kata bagi sebaiknya kecil. Ya, sama seperti ini punya Mbak Gian dan Mbak Ismatul ya. Ini betul ini ya, kata di sudah menggunakan huruf kecil karena kata tugas. Ya, jadi hal-hal seperti itu untuk diperhatikan, dibedakan ya. Mana yang sebaiknya kata menggunakan kapital, mana yang sebaiknya kata menggunakan kecil pada huruf pertamanya. Dan judul itu adalah sesuatu hal yang penting ya, pandangan pertama. Iya, judul itu adalah pandangan pertama bagi pembaca. Jadi, sebuah judul itu bisa menentukan seseorang mau membaca atau tidak mau membaca karya ilmiahnya. Ya, jadi sebaiknya judul itu menggugah. Ya, jadi sebaiknya judul itu memang menarik minat pembaca, membuat penasaran ya, sehingga Ibu selalu merekomendasikan judul-judul yang up to date ya, yang hangat dibicarakan oleh masyarakat ya, peristiwa-peristiwa yang kekinian. Ya, misalkan yang dekat-dekat dengan kalian saja, misalkan ini karya ilmiahnya Mbak Afina dan Mbak Hanifah ya. Pengaruh aplikasi TikTok terhadap perilaku remaja di era milenial. Ya, ini mungkin Mbak Afina dan Mbak Hanifah ini sering menggunakan aplikasi TikTok. Nah, ternyata ada pengaruhnya bagi remaja. Nah, ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Nah, Ibu ini merasa ini ya, wah apa ini isinya ya, jadi Ibu merasa pengen tahu ya. Misalkan ada lagi ini ya, proposal penelitian perkembangan teknologi sosialitas masa kini. Ya, ini juga sebenarnya idenya unik ya, hanya tata bahasanya, kosakata pilihannya, diksinya ya kurang tepat. Sebaiknya tidak perlu menggunakan kata proposal atau bahkan kata penelitian. Ya, mungkin bisa menggunakan
judul analisis perkembangan teknologi masa kini. Itu boleh, sudah cukup ya. Nah, di dalam karya ilmiah kalian wajib menuliskan kutipan ya, terutama pada bab 2 sebagai landasan teori. Penulisan kutipan ini digunakan untuk menghindari plagiasi. Kutipan ditulis dengan tata tulis yang konsisten, kemudian nanti akhirnya ditulis pula pada daftar pustaka. Ya, sehingga kalian tidak dianggap sebagai plagiasi tadi ya, dianggap sebagai pencuri. Ya, pencuri pendapat orang lain ya, dari bukunya orang lain, sehingga kita perlu menghargai karya orang lain dengan menuliskan kutipannya dan juga dituliskan pula pada daftar pustaka. Nah, ini adalah contoh kutipannya. Ini Ibu ambil dari halaman 25 ya, karya ilmiahnya bab 2-nya. Ya. Misalkan di sini ada kalimat yang Ibu blok ini ya. Kabupaten Batang sendiri serius untuk menjaga setiap cagar budaya. Nah, ini menurut Arif 2019. Namun mengingat sumber data yang dibutuhkan untuk melengkapi koleksi hingga saat ini masih tersebar dan belum terorganisasi. Nah, ini menurut Hastuti 2013. Tentu saja judul buku Arif dan judul buku Hastuti ini nanti seharusnya ada di dalam daftar pustaka di bagian akhirnya. Ya, dan penulisan sumber-sumber kutipan disusun secara alfabet pada daftar pustaka. Nah, ya, jadi daftar pustaka ditampilkan setelah bab 5 atau setelah penutup ada daftar pustaka. Daftar pustaka dicantumkan sebagai sumber referensi agar pembaca dapat mengetahui keseluruhan sumber rujukan yang dipergunakan dalam penulisan karya ilmiah. Dengan cara itu, pembaca ingin menyelidiki ya, dan atau mengidentifikasi sumber rujukan aslinya dapat mempergunakan daftar pustaka sebagai referensi langsung. Ya. Jadi semakin banyak daftar pustakanya ya, semakin baik ya karya ilmiah tersebut karena artinya menggunakan bahan referensi yang banyak ya. Jadi library risetnya bagus ya. Jadi harus sebaik mungkin menggunakan daftar pustaka dari berbagai macam sumber. Ya, bisa dari referensi buku cetak. Tetapi jika kalian memang kesulitan untuk mencari buku cetak tersebut, bisa mencari publikasi ilmiah pada internet ya, biasanya universitas-universitas atau website-website resmi menyediakan publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk hasil kegiatan seminar. Nah, itu bisa digunakan sebagai referensi karya ilmiah. Nah, tetapi nanti diperhatikan ya, cara penulisan urutan daftar pustakanya. Penulisan daftar pustaka yang berasal dari sumber buku cetak dan sumber buku digital atau publikasi ilmiah yang diperoleh dari internet, cara penulisannya pada daftar
pustaka itu berbeda. Nah, kalian bisa membedakan pada daftar pustaka, 3 daftar pustaka ini, 3 sumber referensi ini. Ya. Sumber referensi yang pertama ini dari internet ya. Kenapa? Karena ditunjukkan dengan tanda petik pada judulnya. Ya, jadi kalau dari sumber internet, judulnya menggunakan tanda petik. Dan ini masih ada kekurangan ya penulisan daftar pustaka ini. Sebaiknya kalau dari sumber internet dia menggunakan tautannya dicantumkan, ya, tanggal aksesnya juga dicantumkan. Nah, kalau yang Arif Abdul 2019 ini jelas dari buku cetak ya, karena judulnya cukup dicetak miring, tanpa tanda petik. Nah, jika Hastuti ini tahun 2013 ini dari sumber internet. Nah, jika penulisnya lebih dari 2, ya, dituliskan sebagai dan kawan-kawan. Hastuti, Kavis, dan kawan-kawan. Dan penulisannya ini ada 3 daftar pustaka disusun secara alfabet ya. Arafah A, Arif A, Arafah dan Arif duluan Arafah ya, karena huruf ketiganya A. Ini huruf ketiganya I. Jadi duluan Arafah dulu, baru Arif, baru terakhir Hastuti. Jadi diurutkan, namun diurutkannya berdasarkan nama paling belakang, kosakata paling belakangnya. Ya, ini Arafah Burhanuddin, ini kan mempunyai nama asli Burhanuddin Arafah. Ya, jadi ketika ditulis di dalam daftar pustaka, ya, kosakata nama paling belakangnya itu dipindah ke depan. Kemudian baru depan dan selanjutnya ke tengah. Nah, ini Bu contohkan ya, contoh daftar pustaka dari kelompok internet. Penulisan daftar pustaka dari referensi internet mencantumkan tautan atau link atau URL sebagai sumber diperolehnya buku digital atau publikasi ilmiah yang dapat dikutip pada karya tulis. Selain itu, diikuti pula tanggal akses referensi tersebut pada internet. Nah, ini ya contohnya ya. Putra YS 2016 ya. Theoretical review, teori perbandingan generasi. Nah, Emong McCarthy, nah ini ya sumber tautannya dan juga diakses pada tanggal sekian, buku sekian. Nah, ini perlu dituliskan. Ini juga ya dari sumber internet ya. Nugrahani Farida 2016. Ya, pengembangan bahan ajar sastra berbasis media film dan kontribusinya terhadap pendidikan karakter. Nah, ini juga ditata sedemikian rupa menurut alfabet ya, PS. Nah, ini ada kesalahan sepertinya. Ya, seharusnya Nugrahani dulu ya. Nah, ya. Kemudian baru Wijaya dan Winarno. Nah, demikian ya. Jadi ini harus ditulis, diurutkan sesuai dengan alfabetnya. Selain ada kutipan dan juga konsisten dengan adanya daftar pustaka, karya ilmiah ada yang menggunakan catatan kaki. Ya, catatan kaki merupakan cara menandai identitas sumber rujukan
sekaligus merupakan salah satu bukti bahwa penulis benar-benar memiliki kejujuran ilmiah. Ya, jadi catatan kaki ini bisa menguatkan bahwa kalian itu jujur dalam menulis karya ilmiah. Ya, jadi tidak copy paste, tidak plagiasi, ya. Jadi boleh, silahkan lebih bagus menggunakan catatan kaki. Ya, ada kutipannya, ada catatan kakinya, ada daftar pustakanya, luar biasa itu ya. Nah, bentuk penandaan ini digunakan agar pembaca dapat mengetahui identitas sumber rujukan secara langsung pada halaman tempat kutipan berada. Ya, karena catatan kaki ini berada pada halaman pembahasan yang dikutip. Ya, jadi kalau daftar pustaka kan pada halaman paling belakangnya. Nah, kalau catatan kaki ini pada lembar yang sama, pada halaman yang sama, pada kutipan itu berada. Nah, jadi pembaca lebih jelas, lebih gampang mencari sumber identitas rujukannya. Nah, urutan penulisan catatan kaki berbeda dengan urutan penulisan daftar pustaka. Nah, kemarin keluar ya pada ulangan ya. Nanti ketika kalian mengerjakan remedi, jangan sampai salah lagi. Ya, bahwa catatan kaki itu nama pengarangnya asli, tidak dibalik kosakatanya. Tidak, nama belakangnya tidak ditarik ke depan ya, tetapi asli nama depannya. Dan inilah urutannya ya. Nama penulis ditulis sesuai aslinya tanpa mendahulukan nama akhir. Di dalam daftar pustaka mendahulukan nama akhir. Tetapi di dalam catatan kaki tidak perlu mendahulukan nama akhir, sesuai aslinya saja. Kemudian menggunakan tanda pemisah koma. Kalau di dalam daftar pustaka menggunakan tanda pemisah titik. Judul buku dalam cetakan miring, ada tanda kurung bukanya, tempat, kota terbit, titik 2, nama penerbit, tanda koma, tahun penerbit, kurung tutup, tanda koma, nomor halaman, dan tanda titik. Jika penulisnya 2 orang, kedua nama dicantumkan. Jika penulis 3 orang atau lebih, hanya dicantumkan nama penulis pertama dan diikuti kata DKK yang merupakan singkatan dari dan kawan-kawan. Ya, ini ya bentuknya. Ini berada pada footnote ya, catatan kaki di halaman bawah ya, di halaman bagian bawah. Ya, ini nama asli, ini judul buku, ya, ini kota terbit, ini penerbit, tahunnya, kemudian halamannya. Nah, sudah selesai kalian yang mengerjakan karya ilmiah? Jika sudah selesai yang mengerjakan pada Microsoft Word sampai dengan daftar pustaka, jika sudah selesai sampai dengan daftar pustaka, silahkan boleh dicetak ya. Dengan aturan kertasnya A4, marginnya 4433. Margin itu tata letak tepinya ya di dalam dokumen kalian. Menggunakan spasi 1,5, ukuran huruf judul 14 dan narasi paragrafnya 12. Paragrafnya 12 ya. Judulnya yang paling atas 14. Nah, silahkan dicetak dan dikumpulkan di meja Ibu. Nah, selain itu kalian tetap mengumpulkan filenya ya pada tautan yang sudah Ibu sampaikan. Sejak awal sudah Ibu sampaikan tautannya.
Intinya tautannya sama, tetapi kalau kalian lupa bisa melihat tautan yang ada di video ini. Ya, nanti bisa juga Ibu letakkan pada deskripsi box di bawah ya, untuk tautan dalam mengumpulkan karya ilmiahnya. Ya, baik yang ditulis di kertas folio juga difoto, kemudian dimasukkan pada tautan ini. Nah, selain difoto, nanti hasil akhirnya, baik yang ditulis di folio ataupun menggunakan Microsoft Word, ya, dikumpulkan di meja Ibu, ya. Begitu Ibu cukupkan untuk evaluasi kita, ya. Jangan lupa untuk mengerjakan remedi tadi pada halaman 30 bagi yang remedi, ya, tetapi bagi yang tidak remedi, ya, menyelesaikan karya ilmiahnya, ya, sampai dengan daftar pustaka. Jika ada pertanyaan, kalian boleh bertanya pada kolom komentar, ya. Insya Allah akan Ibu jawab, ya, dan silahkan setiap pasangan atau setiap kelompok untuk bekerja sama dengan baik agar dapat menyelesaikan karya ilmiahnya dengan baik. Ibu cukupkan, sampai jumpa pertemuan selanjutnya, sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.